Perang Kamang yang terjadi pada tanggal 15 Juni 1908 adalah peristiwa bersejarah, suatu sejarah heroik dan patriotik yang pernah dicatat dengan tinta emas dalam lembaran sejarah Republik Indonesia, di mana pada waktu itu telah terjadi perlawanan rakyat yang sangat gigih dan sengit dengan senjata utamanya adalah semangat yang membara untuk menentang penjajah. Kalau kita berbicara tentang Perang Kamang, berarti kita membicarakan peristiwa yang terjadi di Kamang dan sekitarnya 204 tahun yang silam. Puncaknya terjadi pada tanggal 15 Juni 1908. Sebelum disampaikan sekilas kronologis Perang Kamang tersebut, untuk tidak menimbulkan salah pengertian, perlu dijelaskan mana Kamang yang dimaksud. Karena pada waktu itu, dalam pemerintahan memakai sistem kelarasan. Pada tahun 1908, Kamang ini dapat dilihat dari dua sudut. Yang pertama dari sudut nagari, yang kedua dari sudut laras. Pada waktu itu, yang dimaksud dengan laras adalah dalam sistem pemerintahan, di mana dalam laras ini terdiri dari 4 nagari, itu Nagari Kamang, sekarang Kamang Hilir, yang kedua Nagari Buki, sekarang Kamang Mudik, yang ketiga Suayan, dan keempat Sungai Belantik. Suayan dan Sungai Belantik ini adalah termasuk sekarang dalam daerah 50 kota. Sebelum kita berbicara Perang Kamang juga, kami sampaikan terlebih dahulu sedikit asal-usul Nagari Kamang. Nagari Kamang ini adalah pada awalnya adalah perpindahan penduduk dari kerajaan Minangkabau dari Pagaruyung yang datang ke daerah Kamang. Makanya disebut Nagari Kamang itu karena mereka mulai sampai di daerah ini, mereka menetap di bawah pohon kayu yang rindang, di mana pada waktu itu setiap sore mereka beristirahat di sana dan berbicara apa yang mungkin kita kerjakan lagi. Kalau istilah dalam bahasa kampung kami itu kamanga awak lai. Dari kamanga awak lai iko berubah batang kayu tersebut mereka namai pohon kamang. Kemudian setelah perkembangan selanjutnya mereka jadikan nama Kamang sebagai nagari. Dalam perkembangan selanjutnya juga dalam daerah Nagari Kamang ini ada kesepakatan para pemuka-pemuka nagari, yaitu kaman nanam awan dan sarumpun di atas tanah dan sabingkah. Artinya akan menanam aur di atas tanah yang telah ditentukan. Dan ini akan menjadikan bagi mereka sebagai batas nagari. Dan ini juga masih bisa dibuktikan sampai sekarang bahwa Nagari Kamang atau Kamang Hilir di sekeliling negara itu ada tumbuh berumpun rumpun-rumpun buluh atau aur. Pendengar, pemirsa RRI, peraturan pungutan pajak sebagai pengganti tanaman kopi dan kerja paksa setelah mendapat persetujuan dari pemerintah Belanda pada tanggal 1 Maret 1908. Gubernur Belanda di Batavia secara resmi mengumumkan mulai berlakunya peraturan pajak tersebut untuk seluruh wilayah Indonesia dan segera dilaksanakan. Peraturan ini telah merubah suasana kehidupan di Indonesia umumnya dan Minangkabau khususnya. Peraturan ini disebarluaskan ke tengah masyarakat melalui sistem pemerintahan yang ada pada waktu itu. Peraturan ini dengan tegas ditolak oleh seluruh rakyat Minangkabau. Minangkabau bergejolak. Pemerintah Belanda gagal merebut pengaruh laras untuk pelaksanaan belasting pada tanggal 16 Maret 1908. Tuan Lu Agam J. Westenek mengumpulkan semua laras di kantornya di Bukit Tinggi. Dalam pertemuan tersebut, J. Westenek menekan para laras supaya belasting segera dilaksanakan. Dari sekian banyak laras yang hadir, hanya laras Kamang Garang Datuk Palindi yang menyanggah dengan tegas dan gigih bahwa belasting tidak bisa dilaksanakan karena membebani rakyat. Rapat menjadi kacau, tidak ada keputusan pelaksanaan belasting, dan para laras berjanji akan membicarakannya dengan nenek mama, alim ulama, dan cerdik pandai terlebih dahulu. Perang Kamang itu awalnya adalah dengan adanya timbulnya peraturan pajak oleh pemerintah Belanda, di mana pada waktu sebelumnya setelah Minangkabau atau Kamang ditaklukkan oleh Belanda tahun 1833, ada keluar satu peraturan yang nama Pelakat Panjang, di mana Pelakat Panjang ini salah satu isinya adalah tidak ada lagi pungutan terhadap pajak. Dan dalam Pelakat Panjang itu juga disebutkan dengan sistem pemerintahan, pemerintah Belanda tidak akan mencampuri urusan pemerintah nagari.
dan ada tambahnya satu lagi antara pemerintah negari dengan pemerintah Belanda dibentuk suatu sistem pemerintah yang namanya laras. Sesuai dengan sistem laras ini di negari Kemang ada dua yang dalam catatan sejarah. Negari Kemang ini pernah diperintahi oleh dua orang laras. Itu laras pertama itu Datuk Karando yang merintah dari tahun 1870 sampai 1906, dan setelah beliau meninggal digantikan buat sementara oleh laras Ovarido itu dan dari pemerintahan Belanda. Setelah Ovarido digantikan secara definitif oleh Garang Datuk Pelindih. Di masa Garang Datuk Pelindih ini adalah keluar sistem pajak. Aturan ditetapkan pada tanggal 1 Maret tahun 1908, dan untuk penyebaran aturan Prasteng ini pada tanggal 16 Maret 1908, semua laras yang ada di Agam Tua Utara dipanggil oleh Kontrolior Od Agam ke kantornya di Bukit Tinggi untuk menyampaikan pemungutan tentang Blasteng. Di antara sekian banyak laras yang hadir, hanya satu-satunya laras Kemang yang menentang pemungutan Blasteng ini dengan alasan kerana itu adalah membebani rakyat dan membuat rakyat akan jadi miskin. Pada itu, dengan adanya tentangan yang begitu hebat dari Garang Datuk Pelindih, rapat tidak ada keputusan atau boleh dikatakan rapat menjadi kacau. Kemudian para laras berjanji kepada pemerintah bahawa hal ini dulu akan disampaikan kepada masyarakat, akan dibicarakan dengan para alim ulama, nenek mamak dan cerdik pandai yang ada dalam negari. Kemudian Garang Datuk Pelindih setelah sampai di kampungnya di Kemang, pada mufakat dengan cerdik pandai yang ada di negari, iaitu namanya Karimudo. Karimudo ini adalah dengan mendengar setelah pembicaraan dengan Garang Datuk Pelindih, beliau juga tidak sepakat dan menentang aturan pajak tersebut. Dan akhirnya beliau membawa hal ini ke dalam sidang kedapatan nenek mamak negari. Dalam sidang kedapatan nenek mamak negara itu ditetapkan mereka sepakat bahawa mereka tidak akan membayar pajak dan kapan perlu berperang dengan Belanda atau menentang Belanda. Dan waktu itu kerana gejolak dalam masyarakat begitu hebatnya, maka pada akhir Maret dalam satu sidang kedapatan nenek mamak sepakat mengangkat Muhammad Saleh Datuk Raja Penghulu sebagai pimpinan perlawanan menghadapi Belanda. Di akhir Maret kemudian sebagai Datuk Raja Penghulu yang dipercaya oleh masyarakat untuk menjadi pimpinan perlawanan, mengkonsolidasikan seluruh keadaan di negari dan membentuk barisan untuk menentang Belanda. Dan banyak jalan-jalan yang dilalui oleh beliau. Yang pertama itu mengadakan rapat-rapat mencari tangkal-tangkalnya atau jimat-jimatnya, di mana untuk mencari jimat-jimat ini dipercayakan kepada Karimudo. Karimudo datang ke daerah 50 kota atau daerah Lakung, di mana beliau di sana membawa suatu jimat yang katanya pernah juga ada dalam buku Rusli Amran, bahawa jimat yang dibawa yang didapatnya di daerah Payakumbuh tersebut diikatkan kepada ayam itu ditembak dengan senjata, kalau dulu mungkin istilahnya badia balansa, ayamnya tidak mati, ayamnya tidak apa-apa kena peluru. Kemudian dalam persiapan selanjutnya, di mana kembali kita kepada peran yang akan diadakan, peran yang dilakukan oleh Muhammad Saleh Datuk Penghulu dalam menentang pajak, dalam satu pertemuan dengan Kontrolior Or Agam yang nama itu Westening di kantor laras, beliau dengan menyanggah dengan gigih kepada Belanda bahawa Blasteng tidak bisa dilaksanakan dengan alasan di mana sebelumnya, kata beliau, dalam perjanjian pelekat panjang, salah satu isinya juga kepada masyarakat disuruh menanam kopi dan hasilnya dijual kepada pemerintah Belanda dengan harga yang telah ditentukan. Kata beliau, bukan kami yang harus membayar kepada tuan-tuan, tetapi tuanlah yang harus membayar kepada kami. Tuan kan pandai membuat uang. Begitu kata beliau. Waktu itu juga sedang adanya tantangan begitu hebat, beliau juga langsung barisan-barisan sebagai yang telah disampaikan sebagian tadi. Dalam penyusunan barisan untuk menentang Belanda tersebut, tanggal 2 Juni diadakan rapat di Masjid Taluk ini, yang mana waktu itu dihadiri oleh utusan-utusan dari daerah lain, dari luar, misalnya dari Tanah Datar, Padang Panjang, Malalo,
Solok dan lain-lain. Dan waktu itu juga ada kesepakatan di antara yang hadir bahawa kita semua akan menentang Belanda. Kemudian selanjutnya pada tanggal 4 Juni waktu itu salah seorang dari tokoh ulama yang cukup disegani oleh masyarakat, itu seorang ulama yang bernama Haji Abdul Manan. Haji Abdul Manan ini adalah berasal dari bangsa dari daerah Kamang Mudik sekarang. Kebetulan beliau mempunyai isteri di daerah Kamang, itu di Kamang di Baru Bukit namanya. Kemudian waktu tanggal 11 Juni diadakan rapat di surau Haji Abdul Manan, juga diberikan untuk membuat kesepakatan untuk menentang Belanda. Itulah persiapan secara garis besarnya. Dan untuk di Masjid Taluk ini adalah ada pergerakan pusat dari orang Kamang untuk mendidik atau menempa untuk pergi perang. Di pusat ada di Masjid Taluk ini. Pada Senin, tanggal 15 Juni 1908, seorang warga Magek datang ke kantor Laras untuk membayar belasting. Ia langsung dihadang oleh kelompok warga setempat, diancam akan dibunuh jika ia tetap membayar belasting karena ia melanggar tekad bersama untuk menentang Belanda. Laras Magek yang bernama Warido marah dan segera menyampaikan hal ini kepada J. Westenek dan meminta supaya pembangkang ditangkap Westenek. Menghubungi Gubernur Hitler untuk meminta petunjuk yang sepatah kata diucapkan Hitler sesuai perintah Gubernur General Van Houtes, yaitu serbu. Westenek mengarahkan 160 pasukan, 30 orang masuk dari Gadut yang dipimpin oleh Letnan Heine dan Kerik. 80 orang masuk dari Tanjung Alam dipimpin oleh J. Westenek. 50 orang masuk lewat Biaro dipimpin oleh Letnan Bolding dan Letnan Skep. Di sepanjang perjalanan terjadi perlawanan rakyat. Di antaranya yang cukup hebat adalah di Magek yang dipimpin oleh Datuk Perpatiah. Menyinggung sedikit tentang perlawanan di Magek di bawah pimpinan Datuk Perpatiah, Laras Magek setelah melapor kepada J. Westenek bergabung dengan pasukan dipimpin oleh Letnan Bolding dan Letnan Skep yang masuk lewat Biaro. Sesampai di Kubualah, pasukan ini berbelok ke Magek. Pasukan inilah yang terlibat pertempuran dengan pasukan rakyat Magek di bawah pimpinan Datuk Perpatiah. Dalam pertempuran tersebut, Datuk Perpatiah berhasil membunuh Laras Warido. Sebelum ia tewas ditembus peluru pasukan Belanda, Datuk Perpatiah dan beberapa pengikutnya gugur sebagai pahlawan bangsa. Di mana kalau dalam data sejarah yang ada dalam baik dari tulisan-tulisan Belanda ataupun tulisan-tulisan dari pribumi sendiri, perang Kamang ini terjadi sebagai titik penyebabnya, pemicunya. Pemicunya adalah waktu itu ada warga Magek dari negeri Magek, negeri sebelah, datang warganya, salah satu warga member pajak ke kantor Laras. Kemudian orang ini, masyarakat tidak setuju, langsung menghadang. Dan waktu itu Laras tersebut dijabat oleh Warido, dan Warido ini marah dan langsung melapor ke Bukit Tinggi, ke kantor Kontrolur Ragam. Dan waktu itu dia melaporkan bahawa telah terjadi pembangkangan di daerahnya. Kemudian Westenek sebagai Kontrolur Ragam langsung menelpon Gubernur Hitler, Gubernur Sumatera Barat. Gubernur Sumatera Barat memberikan perintah kepada Westenek setelah mendapat perintah juga dari Gubernur Jeneral bahawa dilakukan penyerangan terhadap daerah pembangkang. Di mana di rencana sebelum ini dapat kita baca di laporan Westenek tersebut yang sekarang sudah ditulis dalam buku Rusli Amran dalam judul Perang Blasteng atau Perang Kamang. Di mana pada waktu itu Garang Datuk Pelendis juga mendapat mengetahui bahawa Kamang akan diserang oleh tentera Belanda. Benar, pada sore harinya rakyat-rakyat di daerah tengah ini, di daerah Kamang ini sudah siap-siap menunggu kedatangan Belanda. Dan juga dalam buku tersebut juga kita lihat bahawa penduduk di daerah Kamang ini, di tengah ini, itu sudah memakai baju yang bagus-bagus, bahawa baju tersebut tidak akan digunakan lagi. Kita akan tewas dalam
kalau kita tewas dalam pertempuran nantinya. Pada senja hari, Belanda mulai bergerak mengepung rumah Haji Abdul Manan untuk menangkapnya. Karena pada masa itu Belanda juga beranggapan yang menjadi dalang pergolakan dalam kaum agama, tetapi beliau berhasil meloloskan diri ke Kamang. Sesampai di Kamang, Haji Abdul Manan segera menemui Datuk Raja Penghulu. Untuk berkonsultasi, Datuk Raja Penghulu mengadakan rapat kilat yang dihadiri oleh Karimudo, Haji Abdul Manan, dan beberapa tokoh pejuang Kamang lainnya, membahas perkembangan yang kritis dan menyusun kesiagaan seluruh rakyat guna mengobarkan perang Sabil. Menjelang pukul 00 waktu Indonesia Barat, diterima informasi bahwa pasukan Belanda berkumpul di Kampung Tangah. Dari segi militer, daerah ini memang strategis. Selain dikelilingi oleh persawahan yang membuat pemandangan ke jalan raya satu-satunya, dan juga penduduknya tidak seberapa. Ini disadari benar oleh Datuk Raja Penghulu. Ia mulai menyiapkan pasukan tempur, beduk, tong-tong, dan bunyian lainnya dibunyikan pertanda perang akan dimulai. Nah, memang senja hari pasukan kontrol agam berangkat menuju Kamang untuk menyerang Belanda atau menangkap perusuh, katanya. Di mana dalam serang ini dibedakan kepada 3 kelompok. Kelompok untuk menuju negari Kamang dan untuk menuju menangkap perusuh yang ada di daerah Bansa yang dikomandoi oleh Haji Abdul Manan, dan di daerah Magek dikomandoi oleh Datuk Perpatih. Setelah senja hari, waktu penggeledahan rumah Abdul Manan dapat meloloskan diri. Dan juga dalam sejarah yang ada di daerah yang kami baca, bahawa Abdul Manan itu setelah dapat meloloskan diri, dia datang ke Kamang ini untuk berkoordinasi dengan Datuk Raja Penghulu. Datuk Raja Penghulu langsung menyiapkan pasukan tempurnya, dan waktu itu sudah menunjukkan jam 12 malam. Diketahui bahawa tentera Belanda sudah berada di Kampung Tangah, dekat di lokasi pertempuran yang ada tugu sekarang ini. Datuk Raja Penghulu setelah mengadakan salat sunat berjamaah di Masjid Talu ini dengan pekik Allahu Akbar, mereka berangkat ke Kampung Tangah untuk menyerang tentera Belanda. Waktu itu terjadi beberapa kali gelombang serangan. Serang pertama itu yang dipimpin oleh kelompok kecilnya itu dari kelompok Melinangah dan menewaskan beberapa seradu Belanda. Dalam serang gelombang kedua serang itu cukup besar yang diketahui dan dipimpin langsung oleh Datuk Raja Penghulu. Datuk Raja Penghulu juga diperingatkan oleh tentera Belanda atau kontrol Belanda supaya mereka pulang, dan mereka itu mempunyai kekuatan yang besar. Tetapi Datuk Raja Penghulu membalas, kami tidak akan pulang dan kami bersedia mati syahid. Dan waktu itu juga dilanjutkan serangan begitu hebat. Dan waktu itu juga tentera Belanda kutar kacir. Kemudian setelah terjadi gelombang serang kedua ini, datang pula dari daerah Bansa pasukan rakyat yang dikomandoi oleh Haji Abdul Manan juga datang menyerang tentera Belanda. Itu pertempuran itu mulai terjadi dari jam 2 sampai jam 2 lebih kurang sampai menjelang subuh. Betul menjelang subuh katanya ada bantuan dari Bukit Tinggi, dan itulah yang membuat malapetaka yang banyak menewaskan para pasukan rakyat. Itu sekelas perang Kamang. Waktu setelah terjadi perang Kamang, orang yang bergelimpangan di tepi jalan di Kampung Tangah tersebut, yang orang dari Kamang ini dikomando oleh Tengku Lareh. Mereka membawa pasukan rakyat yang datang dari Kamang, dibawa kembali ke Kamang. Itu sebanyak 69 orang, dan dimakamkan yang makam-makam yang nampak sekarang ini. Di mana waktu itu juga mungkin adalah menjadi sebagai yang terhormat waktu itu, sebagai penghormatan kepada pemimpinnya, yaitu dari Muhammad Saleh Datuk Raja Penghulu beserta isteri yang juga tewas dalam perang tersebut. Makamnya diletakkan berdekatan sebagaimana nampak di makam Datuk Raja Penghulu dan Siti Aisyah tersebut. Dan orang-orang yang datang dari pasukan yang tewas yang berasal dari Bansa atau Hilalang tersebut dan dimakamkan di Kampung Budi di Pekan Senayan, di Jurang Pekan Senayan. Itu serang ada dalam 14 orang
Sementara itu, semua pejuang dari Kamang yang gugur dibawa kembali ke Kamang dan dimakamkan dekat Masjid Talua. Makam tersebut telah resmi menjadi makam pahlawan, diresmikan oleh Wampa Bidang Pertahanan dan Keamanan Kepala Staf Angkatan Bersenjata Kasab Bapak Jenderal Ahmad Nasution pada tanggal 15 Juni 1963. Dan beberapa pejuang lainnya seperti Garang Datuk Palindih, Karimudo, Datuk Siri Marajo, Pandeka Sumin, Haji Amin, dan lain sebagainya ditangkap Belanda keesokan harinya. Kemudian ditahan di berbagai penjara seperti Padang, Magelang, Makassar, Batavia. Para pimpinan ini meninggal dalam pembuangan. Datuk Seri Marajo meninggal di penjara Glodok, Pandeka Sumin di penjara Makassar, Awahid Karimudo di Jakarta. Pendengar dan pemirsa RRI Net, sebelum terjadinya penyerangan terhadap tentara Belanda ke Kampung Tangah oleh pasukan rakyat Kamang, juga telah terjadi perlawanan terhadap pasukan Belanda di Magek. Semua pahlawan yang telah gugur, baik yang berasal dari Magek, Bukit Kamang Mudiak sekarang, dan Kamang Hilia sekarang, dan daerah lainnya. Batu nisannya yang sampai saat ini bisa kita saksikan adalah sebagai pahlawan bangsa yang jasanya perlu kita kenang dan kita hormati. Kalau menurut penglihatan secara nyata bagi kami, Perang Kamang ini juga merupakan cukup menjadi perhatian dari pemerintah, mulai di mana Perang Kamang ini sudah mulai diperingati sejak tahun 1962 di pusat, di mana pada waktu itu sudah dibentuk satu panitia tentang perlawanan rakyat Sumatera Barat untuk menentang penjajah Belanda, yang pusatnya begitu adalah terjadi di Kamang, dan juga telah diperingati tahun 1962. Dan tahun berikutnya perhatian pemerintah juga sangat besar terhadap Perang Kamang ini, terhadap perlawanan rakyat di Sumatera Barat menentang Melasteng, di mana pada tahun 62 diresmikan makam pahlawan ini sebagai menjadi makam pahlawan Perang Kamang. Dan pada waktu itu juga diresmikan dua monumen atau tugu tentang Perang Kamang, itu yang terletak di pintu Koto Negari Kamang yang terletak di daerah Bukit Tinggi dekat Rumah Sakit Ahmad Mukhtar sekarang ini. Jadi itu perhatian pemerintah juga cukup besar, di mana sampai sekarang semenjak adanya peristiwa tersebut 1962 sampai sekarang Perang Kamang diperingati setiap tahunnya. Dan juga diadakan kunjungan ke makam pahlawan ini setiap tahunnya oleh bapak-bapak kita dari pemerintah provinsi, kabupaten, kecamatan. Ya. Pak Irwan, selaku pemerhati dari sejarah tragedi Perang Kamang ini, apa yang menjadi harapan Pak Irwan ke depannya, Pak? Kalau dari sejarah Perang Kamang ini kita melihat, Perang Kamang ini adalah merupakan aset bagi kita bangsa Indonesia secara umum, dan secara khusus adalah aset dari masyarakat Kamang, dan juga aset ini harus kita pelihara sebagaimana yang ada sekarang ini. Di dalam hal ini sekarang dari Perang Kamang ini yang perlu kita ambil adalah semangatnya dari Perang Kamang tersebut. Kalau dulu semangat dari orang Kamang waktu penjajahan bagaimana mengusir penjajah, tentu sekarang kita dalam zaman merdeka lain pula persisnya lagi. Yang perlu diambil semangatnya tersebut adalah bagaimana rakyat Kamang mengisi kemerdekaannya sesuai dengan porsinya masing-masing. Pendengar dan pemirsa RRI Net, sampai sejauh ini dalam perannya, Kenagarian Kamang Hilia yang menjadi pusat sejarah tragedi Perang Kamang tersebut juga terus membangkitkan semangat generasi muda dalam mentauladani para pejuang dan juga selalu memelihara baik situs maupun makam pahlawan yang salah satunya terletak di Kenagarian Kamang Hilia, seperti penuturan Wali Negari Kamang Hilia berikut ini. Jadi untuk pelestarian cagar sejarah dari peristiwa Perang Kamang 15 Juni 1908 itu, kita di Nagari pertama telah menganggarkan dengan dana Nagari untuk biaya pemeliharaan makam rutin untuk kebersihan makam pahlawan. Kemudian yang kedua, pada tahun anggaran 2021 kita menganggarkan kegiatan rehabilitasi makam pahlawan, karena banyak juga yang harus kita perbaiki. Dengan itu dianggarkan dengan memanfaatkan dana
Nagari tahun 2021 sebanyak lebih kurang 119 juta. Nah, kemudian kita juga punya situs sejarah lain dalam bentuk Tugu Peringatan Perang Kamang, dan bersama-sama dengan masyarakat kita melakukan pemeliharaan secara bersama-sama, secara gotong royong dengan masyarakat yang ada di Nagari Kamang Ilia. Sejauh ini ada berapa situs yang dilestarikan oleh pihak Nagari, dan berapa banyak juga yang dilestarikan oleh pemerintah Kabupaten Agam? Ya, kalau untuk situs cagar sejarah ini, kita yang pertama punya makam pahlawan yang berada di Jorong Limo Kampuang, tepatnya di Kampuang Taluk namanya ya. Itu dulu memang berada di bawah dinas sosial, tapi sejak tahun 2019 itu diserahkan kewenangannya untuk pengelolaannya kepada Nagari. Kemudian yang kedua, Tugu Makam Pahlawan Peringatan Perang Kamang yang berada di Jorong Pintu Koto, itu juga sudah diserahkan pengelolaannya kepada Nagari oleh pihak dinas sosial Kabupaten Agam. Kemudian situs sejarah lain yaitu ada surau atau masjid dulu tempat para pejuang kita menyusun strategi dan rencana untuk melakukan perlawanan, yaitu Masjid Musala Taluk yang berada di Jorong Limo Kampuang. Dan ini secara bersama-sama dengan masyarakat kita melakukan pelestarian terhadap cagar sejarah yang ada di Nagari Kamang Ilia tersebut. Baik, sejauh ini seperti apanya peran dari Nagari, terutama dalam memberikan edukasi kepada generasi muda terkait belajar dari sejarah Perang Kamang? Ya, untuk kegiatan edukasi dan sosialisasi, yang pertama setiap tahun kita melakukan upacara peringatan peristiwa Perang Kamang, dan ini dilakukan secara kecamatan, artinya pelaksanaan kegiatan ini dilakukan di pusat kecamatan, dan pesertanya itu ada sekecamatan Kamang Mage, dan ini merupakan sudah agenda dari pemerintahan Kabupaten Agam. Kemudian untuk melestarikan nilai-nilai perjuangan ini, kita dengan lembaga-lembaga yang ada di Nagari, katakanlah Pemuda, Bundokan, Duang Kerapatan Adat Nagari, Bamus Nagari, itu selalu mengadakan acara peringatan Perang Kamang, misalnya dalam bentuk lomba bercerita tentang peristiwa Perang Kamang, kemudian lomba puisi tentang Perang Kamang, dan yang paling penting adalah kita sudah mulai mencoba bekerja sama dengan pihak-pihak sekolah bagaimana peristiwa Perang Kamang ini menjadi salah satu muatan lokal dalam pembelajaran di sekolah, sehingga generasi penerus atau generasi muda kita memahami bagaimana peristiwa Perang Kamang itu terjadi. Baik ya, belajar dari sejarah terjadinya Perang Kamang, nilai-nilai sejarah yang ada, apa nih yang menjadi perhatian dan catatan penting dan juga harapan dari pihak Nagari sendiri, terutama ini selaku wali negari di Kamang ini? Ya, untuk peristiwa Perang Kamang ini kami punya harapan ke depannya. Yang pertama kepada tentu masyarakat Nagari Kamang Ilia, kami selaku anak Nagari, ke depannya pelaksanaan kegiatan acara peringatan peristiwa Perang Kamang ini itu tidak lagi skopnya dengan skala Nagari atau kecamatan, tetapi ini kalau dapat sudah kita bawa acaranya ke tingkat provinsi atau ke tingkat nasional. Itu yang pertama. Kemudian kepada generasi muda anak Nagari Kamang Ilia, tentu kita berharap kita selalu meneladani dan mencontoh nilai-nilai perjuangan yang sudah dilihat atau diperlihatkan oleh para pejuang kita terdahulu, dan kita harus warisi itu sampai dengan perjuangan beliau itu tercapai apa yang beliau inginkan.
Pendengar dan pemirsa RRI Net, demikian dulu dokumenter Perang Kamang ini. Semoga dengan jasa para pahlawan bangsa dalam melawan penjajah dapat menjadi semangat bagi kita generasi muda untuk membangun negeri ini menjadi lebih baik lagi. Sampai jumpa.